أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يصفون فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث إذا عظمت أمة الدنيا نجعت منها حيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمة سقطت من عين الله فقال أيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا ومن يأبى يا رسول الله ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan guru, para alim ulama, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita, telah menghidupkan kita dari mati yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Maha suci Allah yang telah membangunkan aku dari mati yang sementara. Hadirin sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat. Jangankan kita untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala pun kita tidak akan mampu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan yang mafhumnya, apabila seluruh air yang ada di 7 samudra ini jadikan tinta, ranting-ranting pohon, batang pohon seluruh jadikan pena, ini semuanya digunakan untuk menghitung nikmat Allah, maka ini semua akan habis untuk menghitung nikmat Allah SWT. Bahkan ini pun gak cukup, belum cukup untuk menghitung-hitung nikmat Allah SWT. Nikmat Allah SWT yang paling kecil adalah nikmat dunia. Nikmat dunia nikmat yang paling kecil yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Siapa-siapa saja yang mau ambil dunia ini silakan, kata Allah. Karena setelah Allah SWT menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, beserta seluruh apa-apa yang ada di dalamnya ini, setelah Allah ciptakan ini semua, tidak Allah pandang lagi dunia dengan pandangan rahmat. Bahkan dunia ini Allah pandang dengan pandangan hina. Dalam satu mafhum hadis sabdakan oleh Rasulullah SAW, apabila dunia ini ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, walaupun sekepak sayap nyamuk atau 11 sayap nyamuk, maka tidak akan Allah beri atau tidak akan Allah bagi walaupun seteguk air pada orang-orang kafir. Artinya apa? Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Yang membuat dunia ini bernilai hanya manusia. Manusia terlalu mengagung-agungkan dunia, maka sehingga dunia ini terasa besar di sisi manusia. Pada sisi Allah Ta'ala tidak ada nilainya. Hadirin sama-sama mengharapkan dari Allah SWT. Di atas nikmat dunia ini ada namanya nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini lebih tinggi daripada nikmat dunia. Walaupun satu orang kaya, dia memiliki harta yang banyak, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat,
uangnya berlipat-lipat. Tapi kalau sudah katanya kena penyakit, dia rela menghabiskan seluruh harta bendanya untuk membeli nama nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini lebih tinggi daripada nikmat dunia. Tapi yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka kita dapat berkumpul di markas ini untuk tunaikan perintah Allah SWT yang paling besar, yaitu sholat subuh secara berjamaah dengan cara baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabdakan, man sholat bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaga 2 sholat di waktu dingin, maka dijamin masuk surga. Dan Allah SWT masih gunakan diri kita, Allah SWT masih sayang kepada kita, masih gunakan diri kita dalam perkara-perkara agama. Ini adalah pilihan yang Allah SWT berikan kepada kita. Beruntung kita Allah SWT pilih dalam usaha dakwah ini. Dan yang lebih beruntung lagi, Allah SWT pakai kita dalam usaha dakwah. Ada orang yang dipilih sama Allah SWT dalam usaha dakwah, ada. Tapi tidak dipakai lagi, banyak. Dan lebih beruntung lagi, kita diistiqomahkan dalam usaha dakwah. Dan orang yang paling beruntung orang yang dimatikan oleh Allah SWT dalam usaha dakwah. Hadirin yang saya mengharapkan Allah SWT, sesungguhnya perkara yang paling penting dan terpenting dalam kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini, bahkan nanti kelak di akhiratnya, Allah SWT hanya perkara iman. Apabila iman kita ini baik, maka amal-amal kita pun akan jadi baik. Apabila amal kita ini baik, maka suasana dan keadaan pun akan menjadi baik. Apabila suasana dan keadaan baik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada diri kita. Allah SWT akan turunkan keberkahan dari langit, dan Allah SWT akan keluarkan keberkahan dari bumi. Ini janji Allah SWT dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Apabila suatu penduduk negeri atau suatu penduduk kampung semuanya bertakwa pada Allah SWT. Takwa ini ulama kita menafsirkan bagaimana seluruh harta, diri, waktu kita ini kita gunakan sesuai kemauan Allah, sesuai kehendak Allah. Ketika kita mau gunakan uang kita ini, harta kita ini, kita tanya dalam diri kita, dalam hati kita, ada nggak ridho Allah SWT di dalam? Ketika kita mau gunakan waktu kita tanya dalam diri kita, ada nggak ridho Allah SWT di dalamnya? Ketika kita mau keluar dari rumah, pakai diri kita ini, kita tanya dalam hati kita, ada nggak ridho Allah SWT di dalamnya? Inilah yang sebenarnya takwa. Kalau sudah ini kita gunakan sesuai kemauan Allah, maka Allah SWT akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari langit. Maka sebaliknya, apabila iman kita ini buruk, maka amal-amal kita pun akan jadi buruk. Apabila amal kita buruk, maka suasana keadaan pun akan jadi buruk. Apabila suasana keadaan buruk, pasti Allah SWT akan murka kepada diri kita. Allah SWT akan turunkan azab dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa aghasnahum bima kanu yasibun. Apabila kalian kufur dengan nikmatku, aku sediakan azab yang sangat berat. Azab Allah SWT ini bukan hanya dunia saja. Kalau azab dunia mati selesai. Tapi azab kubur, mahsyar, sirat, mizan, sampai azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Hadirin yang saya mengharapkan dari Allah SWT. Karena suasana dan keadaan ini dipengaruhi oleh amal-amal manusia. Kalau sudah tidak ada lagi manusia yang mengucapkan Allah, maka dunia ini akan Allah hancurkan. Dunia ini akan Allah gulung, akan Allah kiamatkan. Suasana dan keadaan dipengaruhi oleh amal-amal manusia. Amal manusia dipengaruhi oleh iman-iman manusia. Iman manusia dipengaruhi oleh hati-hati manusia. Hati manusia ini dipengaruhi oleh lisan manusia. Apabila lisan kita ini baik, maka baiklah hati kita. Kalau hati kita ini baik, maka baiklah iman kita. Kalau sudah iman kita ini baik, insya Allah seluruh amal-amal kita akan diterima oleh Allah SWT. Maka sebaliknya, apabila lisan kita ini buruk, maka buruklah hati kita. Kalau hati kita ini buruk, maka buruklah iman kita. Kalau sudah buruk iman kita,
insya Allah seluruh amal-amal kita akan ditolak oleh Allah SWT. Bagaimana supaya lisan kita ini baik? Maka sehari-hari Rasulullah selalu ingatkan para sahabat, selalu sampaikan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbarulah iman kalian, kata Rasulullah. Padahal para sahabat ini imannya telah mentok. Kalau ditanya berapa kaki unta itu, maka sahabat menjawab hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Inilah imannya para sahabat. Tapi setiap hari Rasulullah SAW selalu ingatkan sahabat, jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Maka sahabat bertanya heran kepada Rasulullah SAW, kila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kami perbarui iman kami? Maka Rasulullah sabdakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Ulama kita menafsirkan aksiru ini adalah kalimat perintah, bukan afdal zikri fa'lam anahu la ilaha illallah, bukan. Tapi aksiru min qauli la ilaha illallah. Aksiru disampaikan, dakwahkan. Ini kalimat perintah, ulama kita menafsirkan. Dakwahkan, sampaikan di kalimat la ilaha illallah. Kepada siapa? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian. Dakwahkan dulu diri kita. Kita jadikan diri kita ini sebagai orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ini kita sampaikan dulu kalimat la ilaha di dalam hati kita. Kita jadikan diri kita ini sebagai orang yang taat pada Allah SWT. Baru ahlikum, ahli keluarga kita. Kita jadikan nih mereka nih orang yang taat pada Allah SWT. Karena nanti kalau kita nggak kita sampaikan, nggak kita ajak ini keluarga kita, maka mereka akan menuntut nanti di akhiratnya Allah Ta'ala. Satu orang wanita akan bisa menarik 4 orang laki-laki masuk ke nerakanya Allah SWT. Yang pertama istrinya, yang kedua anak laki-lakinya, yang ketiga saudara perempuannya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan ibunya. 4 orang, satu orang wanita bisa menarik 4 orang laki-laki masuk ke nerakanya Allah Ta'ala. Ini hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah SWT. Karena suasana sekarang dipengaruhi oleh amal-amal manusia. Karena dahulu kita telah berjanji pada Allah SWT, ruh-ruh manusia ini semuanya beriman pada Allah Ta'ala. Ketika dalam ruh Allah SWT kumpulkan ruh manusia, Allah SWT tanya ruh manusia ini, alastu birabbikum, kata Allah. Maka setiap ruh manusia ini menjawab, qalu bala sayyidina. Qalu bala sayyidina. Apakah kalian mengaku yang sebagai Tuhan kalian? Maka semua ruh menjawab, benar ya Allah, karena Tuhan kami. Inilah kalimat iman tadi. Baru yang kedua ditanya, litunziru umul qura wa man haula. Ini yang disampaikan dia itu tadi kepada jiran tetangga kita sampaikan di kalimat la ilaha illallah. Litunziru umul qura wa man haula. Ajak ini tetangga-tetangga kita itu taat pada Allah Ta'ala. Orang kampung kita ajak mereka terus orang-orang taat pada Allah Ta'ala. Baru yang terakhir, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Allah SWT telah lantik kita adalah sebagai kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Diharamkan umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umat baginda Rasulullah SAW masuk surga. Karena apa? Karena ada tugas kenabian di pundak-pundak kita. Di pundak-pundak akhir zaman ini ada tugas kenabian. Ketika Nabi Musa AS diperintahkan Allah suruh berdakwah pada Fir'aun, maka Nabi Musa berkata, ya Allah, beri aku seorang teman, yaitu dari ahli keluarga. Maka Nabi Harun ini dilantik dulu menjadi Nabi, baru boleh buat dakwah. Ini karena dulu Nabi Musa AS ketika masih kecil, masih kanak-kanak, dia diberi Fir'aun 2 pilihan, satu bara api, satu buah apel yang diracuni oleh Fir'aun. Maka ketika itu Allah SWT gerakan hati Nabi Musa, tangan Nabi Musa untuk mengambil bara api tersebut. Maka lidah Nabi Musa ini keluh,
Maka dia ketika suruh dakwah, dia minta teman dari ahli keluarga itu Harun. Nabi Harun Allah lantik belum jadi nabi baru buat dakwah. Tapi kita ini tidak. Allah SWT sendiri telah lantik kita ini sebagai kuntum khairul ummah, sebagai umat terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Apa tugasnya? Apa syaratnya kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak nih seluruh umat manusia untuk taat pada Allah SWT. Ajak mereka untuk kebaikan dan cegah mereka dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, baru kita ini beriman pada Allah Ta'ala. Hadirin sama mengharapkan Allah SWT. Manusia ini kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah SWT dari nutfah, dari air yang sangat hina. 40 hari pertama dari nutfah ini Allah SWT rubah menjadi segumpal darah. 40 hari kedua dari segumpal darah Allah rubah menjadi segumpal daging. 40 hari ketiga atau masa 4 bulan barulah Allah SWT tiupkan ruh ke dalam rahim ibu. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk tiupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Begitu seterusnya 40 hari keempat organ dalam tubuh kita Allah sempurnakan. 40 hari kelima mata kita, telinga kita, hidung kita Allah sempurnakan. Sampai seterusnya. Ketika kita dalam rahim, kita nggak tahu nih gunanya mata. Belum bisa melihat ketika dalam rahim. Begitu juga ketika dalam rahim kita nggak tahu gunanya kaki, kita nggak bisa berjalan dalam rahim. Kita tahunya hanya tali plasenta saja. Dari situ asal rezeki kita datang. Ketika Allah SWT izinkan kita lahir ke dunia, maka yang pertama kali diputuskan oleh Allah SWT adalah hubungan dengan tali pusar, tali plasenta. Bayi yang lahir ke dunia ini dia membawa 2 kalimat, menggenggam 2 kalimat. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah. Maka ketika 2 kalimat terlepas dari tangan bayi tersebut, maka dia akan menangis. Ketika bayi dalam kandungan ini dia menggenggam 2 kalimat, yakin dia masih sempurna kepada Allah Ta'ala. Ini bayi lahir ke dunia ini, satu orang lahir ke dunia dia dalam keadaan miskin, tidak membawa apa-apa. Nggak ada bayi lahir membawa 1 kilo emas, berlian, perak, nggak ada. Bayi lahir ke dunia, kita lahir ke dunia dalam keadaan miskin, dalam keadaan hina, dalam keadaan telanjang. Kalau dulu kaum Bani Israel, 40 tahun Allah SWT berikan mereka dari makanan dari mana wasalwa. Ketika bayi mereka lahir, langsung pakai baju, Pak, langsung punya pakaian. Ketika besar di bayi, maka pakaiannya pun akan ikut membesar. Ini mereka ibadah terus 40 tahun, nggak pernah bermaksiat pada Allah SWT. Ini kaum Bani Israel. Hadirin saya mengharapkan dari Allah SWT ketika kita tumbuh dewasa, maka kita baru tahu nih gunanya mata. Kalau Allah SWT tidak sempurnakan mata kita ketika dalam rahim, maka bagaimana kita kira-kira hidup tanpa mata? Kalau Allah SWT tidak sempurnakan kaki kita di dalam rahim, bagaimana kira-kira kita hidup di dunia ini tanpa kaki, tidak bisa berjalan? Begitu juga lah ketika kita di dunia ini, kita sholat, puasa, zakat, baca Quran, hafal Quran, berzikir, buat amal-amal ini kita belum tahu nilainya, keluar jalan Allah SWT belum tahu nilainya. Tapi orang-orang yang beriman akan yakin dengan janji-janji Allah SWT melalui Al-Quranul Karim. Yakin dengan janji-janji Rasulullah dengan sabda-sabda baginda Nabi SAW. Ketika kita di dunia ini, kita hanya tahunya dunia ini sajalah asbab rezeki kita datang. Kalau nggak kerja, anak istriku mau makan apa? Kalau nggak ada uang bagaimana? Tahunya dunia ini saja. Karena dunia ini diagung-agungkan oleh manusia, terlalu banyak mengagungkan dunia. Maka Rasulullah sabdakan, "Iza azamat ummatid dunya nujiat minha haibatul Islam." Apabila umat Islam itu telah mengagungkan dunia, maka aku akan cabut kehebatan Islam dalam diri mereka.
Kalau sudahlah Allah cabut kehebatan Islam dalam diri manusia, dalam diri orang-orang yang beriman, ketika mereka berdoa, doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apabila mereka meminta, Allah SWT tidak akan memberi. Apabila mereka memiliki kesusahan, meminta pertolongan, Allah SWT tidak akan menolong mereka. Ini. Sekarang ini di Indonesia ini, Masya Allah, banyak Islamnya banyak, tapi seperti buih di lautan, tidak berguna, tidak bisa memberi manfaat, kena ombak terombang ambing hancur semua. Ini. Idza azamat umatid dunya nujiyat minha haibatul Islam. Apabila umat Islam itu telah mengagungkan dunia, maka aku akan cabut kehebatan Islam dalam diri mereka. Wa idza tarakatal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umat Islam ini enggak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar, enggak mau saling mengajak manusia taat pada Allah, enggak mau mencegah mereka dari kemungkaran, maka semuanya akan terhalang dari keberkahan wahyu. Orang-orang yang enggak mau mengajak manusia taat pada Allah, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Nah, keberkahan wahyu ini mereka bisa mengamalkan ilmu yang mereka punya. Kalau sudah terhalang dari keberkahan wahyu, maka mereka punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmu yang mereka punya. Ini. Karena apa? Tidak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau mengajak manusia taat pada Allah. Banyak sekarang yang berilmu banyak, tapi hanya ngomong-ngomong saja, hanya cerita saja, teori saja. Mereka tidak bisa mengamalkan ilmu yang mereka punya. Ini. Wa idza tasabbatu batin saqatat min ainillah. Apabila umat Islam ini tidak mau lagi saling caci mencaci, apabila umat Islam ini saling caci mencaci, ngejek mengejek, saling menyalahkan, saling merasa benar, maka mereka semuanya akan jatuh dalam pandangan Allah SWT. Jatuh dari pandangan Allah, nggak berguna nih mereka. Oh ini orang tabligh ini nggak ada apa ini, sesat ini. Oh ini orang salaf ini bodoh hal ini nggak bagus ini. Oh ini orang Muhammad ini nggak bagus ini. Salah nih mereka semua. Apabila umat Islam sudah seperti ini, maka semuanya akan jatuh dari pandangan Allah. Ini. Maka untuk menyatukan umat Islam ini hanya dengan cara Nabi. Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Satu-satunya jalan hanya dengan cara Nabi. Hari ini saya mengharapkan Allah SWT, kapan kita tahu nilai amal? Ketika nanti malaikat Israel datang, baru tahu manusia masuk alam kubur, alam barzah, baru semuanya akan berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Rabbana ya Allah, absorna, aku telah melihat. Ini ulama kita mengatakan, ini orang-orang yang beriman yang akan mengatakan ini. Bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai amal yang akan mengatakan ini. Rabbana ya Allah absorna, aku telah melihat ya Allah. Wa sami'na, aku telah mendengar. Farji'na, kembalikan aku ke dunia. Walaupun orang-orang yang setiap tahun keluar 4 bulan dia minta balik lagi ke dunia. Jangankan orang yang ahli ibadah, dai-dai pun nanti akan minta balik lagi ke dunia untuk apa? Ya Allah, kenapa nggak seumur hidupku aku keluar jannah? Ini. Ketika tasil 3 hari nggak mau, tasil 40 hari nggak mau. Apalagi tasil 4 bulan nantilah. Kopiku belum panen, oh ini ku belum ini, oh istriku lagi hamil, kambingku mau melahirkan. Ini. Oh kucingku sakit, ada aja alasan. Ketika di dunia kita bisa buat alasan kepada manusia. Tapi ketika nanti di alam kubur baru mengatakan farji, kembalikan aku ke dunia. Menyesal Pak semua. Karena memang penyesalan ini datang belakangan. Kalau penyesalan datang duluan namanya pendaftaran. Ini. Penyesalan selalu datang belakangan. Ketika nanti di dalam kubur baru semuanya menyesal. Ya Allah, kenapa aku gak mau keluar seumur hidup ya Allah? Jangankan diminta amla Pak, ditaskil 4 bulan tiap tahun aja masih mikir-mikir, beginilah, beginilah, banyak alasan. Kalau sama Allah SWT nggak bisa buat alasan ketika dalam kubur. Ya Allah, aku nggak bisa keluar 4 bulan ya Allah. Istriku mau melahirkan kemarin ya Allah. Oh ini ya Allah, banyak keperluan, nggak bisa.
Hadirin sama-sama mengharapkan Allah SWT. Ketika manusia masuk alam kubur, dalam barzah, maka malaikat mungkar nangkir akan datang. Dia akan datang dari sebelah kanan. Maka ketika kita selalu tunaikan perintah Allah SWT, sholat berjamaah, maka sholat kita akan menjadi teman kita, akan menjadi pelindung kita. Maka malaikat mungkar nangkir alaihissalam ini di-stop oleh sholat kita. Tidak ada jalan bagimu dari sini. Ketika dia di dunia telah tunaikan hak, maka malaikat mungkar nangkir pun lari dari sebelah kiri. Nilai saum kita, sedekah kita akan menghalangi ini malaikat mungkar nangkir. Tidak ada jalan bagimu dari sini. Sesungguhnya dia ketika dunia, dia telah menghabiskan harta bendanya untuk membantu orang-orang, membantu fakir miskin, anak yatim. Ini banyak bersedekah, saum, dia berlapar-lapar di siang hari. Ini. Maka ketika malaikat mungkar nangkir lari lagi datang dari atas kepala, hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya ini akan menghalangi malaikat mungkar nangkir. Tidak ada jalan bagimu dari sini ketika dia dunia, dia telah tunaikan hakku, kata Al-Quran. Ketika datang dari kakinya, gitu juga. Tidak ada jalan bagimu dari sini ketika dia di dunia, dia telah menghabiskan seluruh waktunya, harta bendanya untuk keluar dari Allah. Maka kesabaran kita akan menunggu sedikit jauh daripada kita. Maka ketika malaikat mungkar nangkir telah pergi, kesabaran kita datang kepada amal-amal kita. Apakah kalian bisa menyelamatkan teman kita? Bisa. Nah, kalau dia telah selamat, nanti aku akan memberatkan timbangannya ketika di yaumil mizan. Aku akan menolongnya, kata kesabaran. Nah, sabar. Bukan sabar menghadapi ujian, Pak. Buat amal pun sabar, Pak. Keluar jalan Allah SWT pun harus sabar, istiqomah. Ini. Ya, infiru kifafa wa siqala. Berangkatlah kalian dalam keadaan lapang dan sempit. Ya. Berangkatlah kalian dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan sehat dan sakit. Ini. Hadirin sama-sama mengharapkan Allah SWT untuk perkara ini, maka kita niat insyaallah. Insyaallah. Nah, di Kudama bulan berapa, Ustaz? Tanggal 1 bulan 9. Nah, persiapkan diri kita untuk di Kudama, nijur orang-orang lama. Maka kita niatkan. Nah, catat nama kita dalamnya. Rugi, Pak, kalau kita nggak catat nama dalamnya. Karena ulama kita, orang tua kita mengatakan dari India, dari Pakistan, setiap ada juru Kudama, Rasulullah SAW akan hadir di dalam. Nah, Ustaz ya, saya pernah dengar itu dari orang tua kita yang ada di Nizamuddin. Maka untuk perkara ini kita niat insyaallah. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.